Selamat pagi adik-adik. Kita akan dengar firman di hari ini. Firman yang akan kita dengar ini cerita tentang tulah kelima. Ya, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Kak San mau ajak kita semua berdoa bersama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Lipat tangan. Ya, semua lipat tangan dulu. Tutup mata. Oke, tundukkan kepala, kita siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau di hari ini kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, agar firman ini terus mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan dan atas segalanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang terus membuat kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan firman dan mampu melakukan setiap firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami menyerahkan ibadah kami dan pendengaran firman di hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari sekolah minggu kita akan membaca perenungan firman di hari ini dari kitab Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Semua sudah dapat? Oke, kita akan baca bersama-sama. Kasan baca perikopnya ya. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Mesir. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, sehingga ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Ya, kalian udah tahu berarti tulah kelima itu tadi tentang apa? Ya, betul sekali, sampar pada ternak. Jadi, sampar itu apa ya? Nah, kemarin Kak San itu cari di internet apa sih sampar itu. Ternyata sampar itu tuh punya gejala demam tinggi pada hewan. Jadi hewannya punya sakit demam yang tinggi dan akhirnya menyebabkan kematian. Dan itu juga merupakan wabah penyakit ternyata. Wah, lalu hewan mana ya yang mati? Hewan bangsa Israel atau hewan bangsa Mesir? Betul, ternyata hewan yang meninggal, yang mati adalah hewan dari bangsa Mesir. Dan hewan yang mati itu bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa hewan yang mati. Dan itu adalah hewan ternak dari bangsa Mesir. Lalu, kenapa bisa hewan bangsa Mesir yang mati, tapi hewan bangsa Israel tidak ada yang mati? Nah, Tuhan itu sudah berfirman kepada Musa. Musa mendapatkan firman dari Tuhan, itu ada di ayat 1 ya. Tuhan memberikan firman kepada Musa supaya Musa pergi menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun supaya Firaun bisa mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi kepada Tuhan untuk beribadah, maka bangsa Mesir punya hewan ternak akan mati.
ya. Ada kuda, ada keledai, ada unta, ada lembu sapi, ada kambing domba. Semua hewan ternak dari bangsa Mesir akan mati. Wah, kalau Firaun tidak mendengarkan. Lalu kapan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Tuhan bilang, besok hewan Mesir, dia punya hewan ternak itu akan mati. Kalau Bapak Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi ibadah kepada Tuhan. Keesokan harinya, apakah Firaun melembutkan hatinya? Tidak. Firaun ternyata tetap mengeraskan hatinya. Padahal Tuhan udah kasih kesempatan. Besok kalau kamu tidak dengarkan saya punya perintah, maka hewan ternak bangsa Mesir akan mati. Lalu keesokan harinya, apa yang terjadi? Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kuda, unta, keledai, lembu sapi, kambing domba, semua hewan ternak bangsa Mesir mati. Padahal hewan-hewan tersebut itu punya manfaat. Coba Kasan mau bertanya, siapa yang pernah melihat hewan-hewan ini? Baik di foto ataupun melihat langsung. Nih Kasan sudah printkan. Kuda, siapa yang pernah melihat kuda? Wah, semua pasti pernah melihat kuda. Bagaimana larinya kuda? Kencang atau tidak? Ya, kencang sekali. Kuda ini punya manfaat yang sangat luar biasa. Tenaganya bisa dipakai untuk mengangkut barang. Bahkan kuda ini juga bisa dipakai waktu berperang. Wah, alat transportasi. Kalau ada seorang yang mau berperang, misalnya raja-raja berperang, mereka akan menaiki kuda. Karena kuda larinya sangat kencang dan gesit. Tapi, apa yang terjadi? Kuda dari bangsa Mesir mati. Apakah hanya kuda saja? Tidak. Keledai pun mati karena penyakit sampar tadi, ya. Keledai ini dia juga punya manfaat. Bisa mengangkat barang-barang, bisa membantu manusia juga untuk memindahkan barang-barang, ya. Jadi nanti barang-barangnya akan ditaruh nih di bagian punggungnya keledai, pakai alat bantu, nanti keledai akan membawanya bersama dengan kita yang memindahkan barang itu menggunakan bantuan keledai. Tapi apa yang terjadi? Keledainya apakah tetap hidup? Tidak, keledainya juga mati. Lalu unta. Unta ini juga punya manfaat adik-adik. Manfaatnya itu dia ini salah satu hewan yang bisa bertahan di padang gurun. Wah, hebat sekali. Dan unta ini juga punya manfaat untuk membantu kita bawa-bawa barang. Bahkan dia juga merupakan hewan yang bisa membantu kita saat berperang kalau perangnya di padang gurun. Wah, ini kemarin Kak San membaca dan sambil mendengarkan pendalaman Alkitab mengenai tulah ini juga. Jadi Kak San rindu untuk membagikan ke kalian juga ya. Lalu unta, kuda, keledai semua mati sama. Sapi juga mati. Waduh, siapa yang pernah makan daging sapi? Ya, Kasan juga pernah makan daging sapi. Enak, sapi itu manfaatnya banyak. Dagingnya bisa dimakan, tenaganya bisa dipakai untuk membajak sawah. Lalu susunya juga bisa kita minum. Tapi apa yang terjadi? Sapi dari bangsa Mesir akhirnya mati karena kena penyakit sampar. Lalu yang terakhir, hewan apa ya? Domba. Domba dari bangsa Mesir juga mati. Padahal domba juga punya manfaat yang baik untuk bangsa Mesir. Wah, kok Firaun tetap mengeraskan hati ya? Dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua hewan ternak dari bangsa Mesir mati.
Firaun tetap keraskan hati. Wah, dari sini kita belajar mengenai kisah tulah kelima. Ketika Tuhan sudah berfirman kepada kita, maka kita harus mendengar. Roh Kudus akan mengingatkan ini boleh kamu lakukan, ini tidak boleh kamu lakukan. Jadi jangan keraskan hati. Kalau keraskan hati itu macam kayak kepala batu. Misalnya sudah dikasih tahu, tidak boleh nak seperti ini, nanti akan berakibat tidak baik. Tapi kamu bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, itu namanya mengeraskan hati. Sama seperti Firaun. Tuhan udah bilang, Firaun, izinkanlah bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun apa? Tidak mau mendengar. Firaun tetap keraskan hati. Akhirnya Tuhan berikan tulah, penyakit sampar kepada hewan ternak. Semuanya mati. Tapi adik-adik tahu tidak? Hanya hewan Mesir saja loh yang mati. Hewan bangsa Israel tidak ada yang mati, ternak-ternak hewan ternaknya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Allah mau menunjukkan kuasanya yang sangat luar biasa. Ya, Allah mau menunjukkan, akulah Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Allah mau menunjukkan kepada Mesir dan Allah juga mau menunjukkan kepada bangsa Israel. Jadi, akulah Allah yang harus kamu sembah. Akulah Allah yang harus kamu puji. Tidak ada dewa, tidak ada Allah yang lain. Yang boleh kamu sembah hanya Allah Israel. Jadi Allah menekankan di situ. Allah mau menunjukkan kuasanya yang sangat hebat. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai tulah kelima, Firaun tetap keraskan hati. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya di situ. Siapa yang berani mengeraskan hati, Tuhan akan tegur. Ya, Tuhan akan tegur kamu dengan tegas karena Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu sudah diingatkan oleh Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus di dalam hati, maka kamu harus mendengarnya. Jangan keraskan hati seperti Firaun. Lalu, kamu harus mengingat kalau kuasa di dunia ini, Allah yang paling hebat dan berkuasa itu hanya Allah kita. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kuduslah yang paling berkuasa di dunia ini. Tidak ada Allah yang lain. Dan di ayat pertama dari kisah ini, Tuhan juga mau mengingatkan kita supaya kita rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan terus mengulang. Firaun, izinkanlah bangsa Israel ibadah kepada Tuhan. Maka di sini Tuhan mau supaya kita rajin beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga harus melakukan. Jadi dari kisah tulah kelima ini kita diajarkan begitu banyak hal. Ya, kita tidak boleh keraskan hati seperti Firaun. Karena Tuhan akan menegur kita kalau kita tidak dengar-dengaran. Tapi melalui pertolongan Roh Kudus di dalam hati dan melalui orang-orang yang ada di sekitar, itu akan membantu kita untuk mengingatkan kita, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini boleh dilakukan, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan keraskan hati kamu, jangan kepala batu kalau orang Papua bilang, gitu ya. Lalu yang kedua, kita diajarkan lagi bahwa kuasa yang ada di dunia ini hanya berada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang paling berkuasa. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk terus beribadah kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah yang lain. Yang patut disembah hanya Tuhan Yesus. Ya, inilah cerita dan perenungan firman di hari ini mengenai sampar.
mengenai penyakit yang menimpa hewan dari bangsa Mesir. Ya, bangsa Israel tidak kena, tapi bangsa Mesir kena karena Allah berkuasa. Allahnya bangsa Mesir tidak mampu melakukan, tapi Allahnya bangsa Israel mampu melakukan karena Dia berkuasa. Ini perenungan firman di hari ini, kiranya adik-adik mengerti dan adik-adik paham, dan adik akan mengakhiri perenungan firman di hari ini. Kasan akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya dari firman ini kami terus diingatkan bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat, dan kami juga belajar untuk tidak mengeraskan hati kami. Ketika Tuhan sudah mengingatkan kami, maka kami harus mendengarkan setiap firman, setiap perkataan Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, kami juga mau terus beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memerintahkan itu sejak dahulu kala. Inilah doa kami Tuhan, kiranya kami mampu melakukan setiap apa yang Tuhan katakan di dalam firman pada hari ini dan firman-firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kami. Ibadah kami selanjutnya kami hanya taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin.